Hari ini tanggal 27 Maret 2025, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang telah hadir atas keingintahuan terkait dengan sebuah persoalan yang sebenarnya sangat penting sekali di dalam negeri ini. Karena hari ini bagaikan petir di siang bolong, kita mendapatkan sebuah informasi adanya kesesatan dalam penegakan hukum di negeri kita saat ini, yaitu di lokasi Bandung. Jadi baru-baru ini ada sebuah berita yang sangat viral, di mana ada seseorang gadis Ciamis yang mati terbunuh, yang mana dirilis oleh Polres Tabes Bandung yang menyatakan bahwa adanya satu hubungan sesama jenis yang katanya bertukar-tukar pasangan sehingga mengakibatkan kematian. Ditambah lagi hal yang paling mengejutkan yang kami dapatkan informasi bahwa baru kali ini di dalam sejarah di dalam negeri ini ada sebuah kejadian pembunuhan yang mana melibatkan 3 orang tersangka yang diduga melakukan upaya pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara bersama-sama, akan tetapi 2 diantaranya ditangguhkan. Ini menjadi satu kesesatan dalam penegakan hukum, sehingga hari ini saya bersama dengan salah satu korban, merupakan kakak daripada korban, begitu ya. Lalu bersama dengan tim kuasa hukum dari LBH Ilumni, Ikatan Alumni Universitas Parayangan. Ada Pak Yopi, di sampingnya ada Pak Randy, ada Pak Samuel. Jadi kita saat ini bersama-sama di sini ingin mendengarkan bagaimana peristiwa yang sesungguhnya terjadi, karena di dalam press release yang dilakukan oleh Polres Tabes Surabaya Polres Tabes Bandung, banyak hal-hal yang sangat tidak ada persesuaian di dalam peristiwa yang sesungguhnya. Kurang lebih itu saja. Di awal saya akan serahkan ke Pak Yopi untuk melanjutkan. Terima kasih, Bang Pablo. Saya ditunjuk selaku kuasa hukum oleh korban, kakak korban, keluarga korban. Ya. Kebetulan dari keluarga korban ini membutuhkan pengawalan, ya, bantuan hukum yang menurutnya dia perlu sama sekali bantuan hukum untuk mendampingi di kepolisian, yaitu Polres Tabes Bandung. Ini kuasa sudah ditandatangani oleh keluarga korban, sekaligus dia selaku pelapor, ya, selaku pelapor. Ini tanda tangannya sudah. Ini kita dampingi oleh kuasa hukum sebanyak 23 orang. Ya. Nah, kemudian pelapor sudah melaporkan kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan ini, ya, yang dilakukan sebagai pelapor adalah saudara korban, kakak korban, yaitu Hani Yuliani, ya, yang sudah dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2025. Ya, ini sudah ada laporannya. Ya. Namun sampai saat ini saya melihat belum ada perkembangan yang signifikan, ya, terhadap kasus dugaan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh tadi Bang Pablo 3 orang tersangka, ya, di mana hanya 1 orang yang ditahan, ya, yang 2 lagi tak tahu kemana. Kemudian mungkin ini ada surat kematian dari korban pembunuhan itu, di mana ini ada satu kejanggalan di dalam surat kematian itu. Di sini dikatakan bahwa sebab kematian itu salah satunya adalah bukan penyakit menular. Padahal menurut saya ini sudah jelas, ini adalah adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Ya, ini yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Salamun. Mungkin yang untuk lebih jelasnya nanti kronologis akan disampaikan oleh
saudara rekan saya Randi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yofi Gunawan. Baik, selamat malam rekan-rekan media. Izin, ini sedikit melengkapi. Betul tadi apa yang dijelaskan rekan senior saya Pak Yofi Gunawan, bahwa ada dugaan tindak pidana pembunuhan di Kota Bandung, tepatnya itu di wilayah Coblong atau yang dikenal itu wilayah Gandok kalau di Kota Bandung ya, itu dekat Simboloid, yang mana singkat cerita pada tanggal 8 Maret 2025 itu ada empat orang wanita yang berkawan nih, ya kan? 4 wanita yang berkawan, lalu mereka ini ada di dalam satu ruangan, di dalam satu ruangan kosan, ya, yang mana saat salah satu ini namanya Dibo, ya. Nah, Dibo ini adalah adik kandung dari klien kita, Bu Hani ya, dari klien kita Bu Hani. Nah, Dibo ini berpamitan saat malam itu tanggal 7 ya, tanggal 7 malam itu berpamitan setengah 9 bersama Nona F, ya, berpamitan bersama Nona F dari rumahnya untuk bermain atau mengunjungi tempat kos-kosan F, gitu loh. Yang mana saat itu di kos-kosan itu sudah ada terduga pelaku C dan terduga pelaku A, yang saat ini ditahan di Polrestabes ini hanya terduga pelaku A, begitu loh, ya. Sementara ada 4 orang di sini yang di dalam satu kamar. Dalam satu kamar 4 orang terjadi peristiwa pembunuhan, namun hanya satu yang ditahan, begitu, ya. Lalu singkat cerita, ketika sudah berpamitan, subuh-subuh kakak korban ini mendapat berita dari F bahwa korban sudah kesulitan bernafas dan korban saat itu sudah berada di rumah sakit Salamun, gitu loh. Saat didatangi, ditanya oleh kakak korban, ini kenapa Dibo bisa begini, ya. Di situ kakak korban melihat ada luka tusuk di leher, itu vital, ya, itu vital di leher. Lalu penjelasan dari terduga 3 pelaku ini adalah Dibo ini dibegal katanya, begitu loh, dibegal. Nah, lalu kakak korban ini datanglah dengan rekannya kakak korban yang satu ke Salamun untuk mengecek, dan mereka tidak percaya adanya dugaan pembegalan itu, gitu loh, ya kan, sehingga mereka melakukan pengecekan ke kos-kosan. Lalu ada banyak tapak darah, lalu banyak juga hasil darah yang sudah dibersihkan oleh kakak korban, gitu. Nah, singkat cerita, mereka kembali lagi ke rumah sakit sambil menunggu ambulan jenazah untuk kepulangan ke Ciamis. Nah, sekitar jam 10 pagi tanggal 8 itu mereka kembali ke Ciamis lalu dimakamkan beserta ketiga tersangka ini pun juga ikut, karena untuk bertanggung jawab kepada keluarga korban, gitu ya. Nah, saat ketiga terduga pelaku ini ikut di Ciamis, kakak korban ini melarang untuk pulang ke Kota Bandung dengan alasan nanti saja pulangnya bareng kakak korban. Itu tanggal 8 sekitar jam 10 pagi ya, teh ya. Sekitar jam 10 pagi ya. Sekitar jam 10 pagi itu sampai di Ciamis, dimakamkan, lalu menginaplah singkat ceritanya ketiga terduga pelaku ini di rumah keluarga Dibo di Ciamis. Dalam malam pertama menginap itu terjadilah nih, ini yang bisa mengungkap kenapa sampai A ini ditahan kepolisian, ya. Singkat cerita, pada tanggal 9 pagi ketiga orang yang menginap di rumah keluarga Dibo ini, dia datang ke kamar kakaknya Dibo. Mereka semua datang dengan menangis dan mengaku bahwa A lah ini pelaku pembunuhannya, gitu loh, ya. Bahwa A ini pelaku pembunuhan, meminta maaf kepada keluarganya, lalu keluarga besarnya datang semua di situ, gitu. Ketika keluarga besarnya datang semua di situ, mereka laporlah ke pihak RW lapor ke Polsek saat itu Cihaudulti ya kalau nggak salah ya, ke pihak Polsek, lalu dilimpahlah ke Polres Ciamis. Dan dari Polres Ciamis, karena ini lokus dan tempus atau tempat kejadian perkara pembunuhannya ini di wilayah Kota Bandung, maka berkoordinasilah Polres Ciamis dengan
Polrestabes Kota Bandung, begitu. Singkat cerita, Polrestabes Kota Bandung menjemput mereka ke ketiga-tiganya untuk dilakukan proses hukum di Mapolresta Bes Kota Bandung, begitu ya. Nah, yang menjadi kejanggalan di sisi kami selaku penasihat hukum, ini yang pertama itu kakaknya korban itu melihat bahwa handphone korban saat di rumah sakit itu ada di tangan F. Namun sampai saat ini handphone korban itu belum ditemukan di mana. Gitu loh. Saat diklarifikasi, saat ditanya pun juga ke F tidak mengaku gitu bahwa si handphone korban ini ada di F. Sementara sewaktu di rumah sakit ditanyanya handphone korban dilihat ya, ya. Teteh lihat sendiri ya? Iya. Lihat sendiri. Oke. Nah, itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, seperti dijelaskan oleh rekan senior kami, Pak Yofi Gunawan, ada 2 lagi tersangka yang tidak ditahan. Berdasarkan press release dari Polrestabes Kota Bandung, 2 tersangka yang tidak ditahan ini kasusnya adalah merintangi penyidikan. Ini yang menurut hemat kami, ayolah pihak kepolisian, ayo kita sama-sama transparan. Ayo kita sama-sama bahu-membahu demi terangnya perkara ini. Kami siap support, kami siap satu halaman dengan pihak kepolisian. Yuk kita kumpulkan pasal-pasal yang sedang berserakan, gitu loh. Karena ini kejadian tanggal 9, datang ke kami pun tanggal 19, begitu ya. Sehingga ya kami selaku kuasa hukum hanya bisa berbicara masalah data, begitu loh. Bahan-bahan keterangan itu pun juga kami kumpulkan atas pengakuan-pengakuan si korban, atas pengakuan-pengakuan terduga pelaku. Itu pelaku C itu membuang barang bukti. Pisau yang dipakai untuk menusuk itu dibuang di daerah Taman Sari, Kota Bandung. Itu diakui langsung oleh C. Dia yang bawa motor berdua sama A, begitu loh, ya kan? Setelah diselidiki, ini kan awalnya di preskon itu tentang tukar-menukar pasangan. Ini mohon maaf, saya harus bilang keempat-empatnya ini wanita. Sekali lagi keempat-empatnya ini wanita, gitu loh, ya kan? Memang ada hubungan romansa antar mereka, gitu ya. Ada hubungan romansa antar mereka sehingga penyebab berdasarkan pengakuan si terduga pelaku ini adalah ada hasil texting atau hasil chatting antara korban dengan F yang menjelek-jelekan pelaku A yang sekarang ditahan di Mapolrestabes, gitu loh, ya kan. Namun tetap pertanyaan kami adalah kenapa ini ada 3 pelaku hanya 1 yang ditahan, begitu. Ayolah kita sama-sama buka apa yang bisa kami bantu demi terungkapnya, demi terang benderangnya kasus ini, gitu loh, ya. Dan kami juga mendapatkan bahwa korban ini juga belum diotopsi. Kami mendorong pihak kepolisian, kami mendorong teman-teman penyidik, ayo kita bersama-sama lakukan dulu ekshumasi, ya, karena ini korban ini meninggal dengan cara yang tidak wajar menurut kami, gitu loh. Dan sudah jelas sesuai dengan press release-nya pihak Polrestabes bahwa korban ini meninggal karena dibunuh, ya. Ayo coba kita lakukan ekshumasi, gitu loh, dan kumpulkan juga saksi-saksi lainnya. Ketika kuasa ini datang ke kami, yang pertama kami lakukan adalah melakukan gelar internal. Kami lakukan gelar internal, lalu kami lakukan investigasi mandiri. Ketika kami lakukan investigasi mandiri, kami menemukan 3 orang saksi yang belum diperiksa oleh pihak Polrestabes, yaitu Tuan O, Nona O, dan Tuan H. Tuan O dan Nona O ini mereka yang membantu mengangkat korban sewaktu terjadinya pembunuhan pada tanggal 8 dini hari, gitu ya. Tuan H ini adalah pemilik dari kos-kosan. Mereka 3-tiganya belum diperiksa. Kami tanya langsung waktu di lapangan, gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, Pak Pablo. Ada yang mau ditanya dari teman-teman media? Berarti motifnya apa, Bang? Oh iya, Bang. Berarti motifnya apa? Pertama, ini si Bang Siur satu katanya memabukkan, ada miras di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, penggiringannya adalah isu begal yang diteriakkan. Tapi di sini tadi saya searching semoga macamnya itu ada luka tusukan
dan di dalam kos-kosan. Bisa detail nggak Bang? Seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau tadi ada pertanyaan juga, apakah motifnya? Nah, ini yang memang kami pertanyakan kepada pihak penyidik karena berdasarkan press release dari Polrestabes Bandung yang menyatakan bahwa adanya indikasi tukar menukar pasangan. Sementara pada saat pengecekan pertama, pada saat jenazah dicek ya Teh ya, oleh bidan dan lain-lain, ditemukan bahwa Dibo almarhum itu masih keadaan perawan, betul ya? Ya, masih perawan dan tidak pernah melakukan hubungan-hubungan yang terlarang di dalam norma-norma agama. Selain itu juga dari pihak temannya ada Marta ya, dari temannya pernah mendapatkan chattingan bahwa ada ajakan-ajakan untuk melakukan hubungan, tapi diajak cewek ya, telanjang dan lain-lain, dia kabur, dia tidak berani. Jadi sebenarnya hubungan sesama jenis yang katanya bertukar-tukar, yang katanya disampaikan oleh pihak penyidik, ini juga perlu kita pertanyakan. Benar nggak itu menjadi satu motif? Apa yang membuat para penyidik akhirnya berani mengambil kesimpulan bahwa motifnya adalah bertukar-tukar pasangan. Lalu terkait dengan apa tadi pertanyaannya, pembunuhannya dengan cara apa? Pembunuhannya dengan cara lehernya ditusuk dengan pisau, dicongkel-congkel. Jadi benar-benar ditusuk di leher, lalu ini sampai dagingnya keluar, ya Pak ya. Sampai dagingnya keluar, dan ini adalah satu perbuatan yang keji. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan hanya sebatas motif.